Kebakaran sebelah Silir. Gorong Antik. Halo. Pemirsa, kita awali apa kabar Indonesia pagi ini dari informasi kebakaran yang membakar 2 rumah di permukiman padat penduduk Palembang, Sumatera Selatan. Kobaran api dengan cepat meludeskan 2 unit rumah yang berada di permukiman padat penduduk Lorong Antik, Kelurahan 11 Ilir, Kota Palembang. Selain 2 unit rumah yang ludes terbakar, 4 unit rumah lainnya juga terdampak oleh kobaran api. Kobaran api semakin membesar dan meluas dikarenakan bangunan rumah mayoritas terbuat dari bahan kayu. Diduga kebakaran terjadi akibat korsleting listrik dari salah satu rumah yang terbakar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi Reza. Kok kayaknya agak bingung sih pagi ini, kenapa sih, Zah? Iya, aku agak bingung, ini kan sudah diumumkan sama pemerintah cuti bersama, tapi nggak dikasih tahu bersama siapa saya cutinya. Aduh, kasihan. Ya udahlah, Zah, cuti bersamanya bersama Putri dan pemirsa TV One aja pada pagi hari ini. Mungkin kan nggak semua lagi liburan ya. Betul. Mungkin ada juga yang masih di kasur gitu ya, masih nggak tahu mau kemana. Mendingan nonton kita. Ini saya kasih pantun deh kalau kayak gitu. Oke. Ke pantai indah naik perahu. Cakep. Langit cerah, angin pun tenang. Cakep. Selamat datang di acara yang seru ini. Temani liburmu jadi lebih senang. Wih, luar biasa. Jadi biar tambah semangat begitu ya. Betul. Tanggal muda, libur panjang, harus tetap semangat walaupun saya sekarang sudah tidak bingung lagi akan cuti bersama siapa karena akan ditemani sama Putri dan juga pemirsa selama 2 jam ke depan ya. Betul, cuti bersama keluarga TV One. Kita punya kabar banyak sekali ya Putri hari ini. Salah satunya adalah mengenai adanya gudang tumpukan kayu palet yang ludes terbakar di Krian, Sidoarjo, Jawa Timur. Kebakaran ini juga diduga berasal dari puntung rokok. Ya, kobaran api melalap habis gudang produksi palet di kawasan Krian, Sidoarjo, Jawa Timur. Gudang yang dipenuhi material mudah terbakar seperti serbuk gergaji ini terbakar hebat, menghanguskan mesin cetak dan puluhan ton bahan baku palet yang siap diproses dan dijual. Diduga kobaran api ini berasal dari puntung rokok milik salah satu karyawan pabrik tersebut. Namun polisi masih mendalami penyebab pasti terjadinya kebakaran. Menurut keterangan saksi, api tiba-tiba muncul dalam kondisi yang langsung membesar. Petugas pemadam kebakaran dari Pemkab Sidoarjo mengerahkan 5 unit mobil damkar ke lokasi. Namun proses pemadaman tidak mudah pemirsa. Material serbuk gergaji yang sangat mudah terbakar membuat api ini sulit dikendalikan. Ya, masih dari informasi kebakaran pemirsa di Bandung, Jawa Barat, tepatnya di tempat pemilahan sampah di Desa Sukamenak, Kecamatan Margahayu, Kabupaten Bandung, Jawa Barat pada Kamis malam terbakar. Kepulan asap membakar tempat pembakaran sampah berukuran 108 meter ini. Sedikitnya ada 16 unit petugas dan juga 7 armada pemadam kebakaran di Kabupaten Bandung yang terdiri dari unit pancar dan 1 unit rescue dibantu warga untuk memadamkan api. Peristiwa kebakaran ini juga berawal dari sisa pembakaran sampah yang merembet ke bahan yang mudah terbakar, kemudian api menyambar dan membesar. Sementara itu Anda juga harus waspada karena hujan deras disertai dengan angin kencang mengakibatkan pohon setinggi 8 meter tumbang di Jalan Pedongkelan Raya, Cengkareng, Jakarta Barat. Tingginya batang pohon jenis asem ini juga turut menimpa sebuah warung kelontong serta 1 sepeda motor warga yang tengah terparkir. Petugas PPSU, pemadam, dan BPBD yang tiba di lokasi berupaya mengevakuasi batang pohon
agar kembali bisa dilintasi warga. Menurut warga setempat, peristiwa tersebut terjadi saat hujan disertai angin kencang melanda kawasan ini. Mengingat masih sering terjadi cuaca buruk ya, ada baiknya untuk mencegah hal-hal seperti ini terjadi, diperhatikan lagi pohon-pohon begitu ya. Mana yang kira-kira sudah tua mungkin bisa ditebang sebelum pada akhirnya tumbang gitu, Za. Betul, jadi jangan meneduh ya, baik itu menggunakan kendaraan maupun berjalan kaki. Baik, selanjutnya pemirsa, ini akibat hujan deras juga ya yang mengguyur kota Tangerang Selatan, membuat Jalan Raya Arya Putra, Kelurahan Ciputat, Kota Tangerang Selatan terendam banjir hingga setinggi 1 meter. Akibatnya, pemirsa, ini pengendara yang melintas dari arah Ciputat menuju Pamulang maupun sebaliknya tidak bisa melintasi jalan karena ketinggian air cukup tinggi. Pengendara roda 2 maupun 4 memilih untuk putar arah untuk mencari jalan alternatif, namun sebagian pengendara motor yang menerobos banjir akhirnya mengalami mati mesin. Nah, karena tinggi banget akhirnya ya. Banjir yang merendam Jalan Raya Arya Ciputat, Tangerang Selatan, Banten ini sering terjadi apabila intensitas curah hujan yang tinggi yang diduga diperparah dengan buruknya drainase di kawasan tersebut. Kita ke Sulawesi Selatan, pemirsa, ini ada eksekusi 3 bangunan rumah permanen di atas Takalar, Sulawesi Selatan yang diwarnai kericuhan. Pihak tergugat yang kalah di pengadilan ini berusaha untuk menghalangi jurusita pengadilan yang akan melakukan pembongkaran bangunan. Ya, di video ini kita lihat ya pemirsa, pihak tergugat yang kalah di pengadilan ini berusaha menghalangi kendaraan alat berat yang akan melakukan eksekusi di Desa Tamalate, Kecamatan Galesong. Meskipun sempat ricuh, namun pihak jurusita Pengadilan Negeri Kabupaten Takalar tetap melaksanakan putusan eksekusi. Masa tergugat Patongai Daeng Bundu menolak eksekusi karena luas lahan yang dieksekusi dianggap berbeda dengan putusan Pengadilan Negeri setempat. Kasus sengketa lahan ini telah berperkara sejak tahun 2013. Pihak penggugat Regar Daeng CC memenangkan perkara mulai di tingkat Pengadilan Negeri Takalar hingga ke tingkat MA. Ya pemirsa, kita pantau dulu ya arus lalu lintas pada pagi hari ini. Sudah bersama kami Brigadir Yasinta dari NTMC Polri yang berada di lokasinya di Simpang Kalibata, Jakarta Selatan. Selamat pagi Brigadir Yasinta. Bagaimana pantauan arus lalu lintas pada pagi hari ini? Ya baik, terima kasih Reza dan Putri di studio, dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau langsung bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan. Bisa kita saksikan bersama saat ini di belakang saya. Pada umumnya situasi arus lalu lintas di kawasan ini memang sudah mulai terlihat adanya peningkatan volume kendaraan, namun masih dalam situasi kondusif lancar, baik dari arah Kalibata yang akan menuju ke arah Pancoran maupun yang akan mengarah Pasar Minggu. Hal yang sama juga terlihat dari Pancoran yang akan menuju Pasar Minggu maupun yang akan mengarah Kalibata, begitupun arah sebaliknya. Perlambatan kecepatan hanya terjadi saat menjelang traffic light sepanjang 200 meter ke belakang yang didominasi kendaraan pribadi roda 2 maupun roda 4. Selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal berkisar 40 hingga 50 km per jam. Kami himbau para pengendara yang akan melintasi kawasan ini harap antisipasi adanya pertemuan arus kendaraan dan keberadaan angkutan umum yang berhenti di sembarang tempat untuk menaik turunkan penumpang. Kemudian mengingat saat ini bertepatan dengan libur panjang, untuk itu perlu diantisipasi adanya peningkatan volume kendaraan di beberapa akses menuju lokasi wisata maupun area pusat perbelanjaan.
Dan bagi Anda yang berencana akan melakukan perjalanan jauh, kami himbau agar memastikan kondisi Anda dan kendaraan Anda dalam keadaan prima, pastikan BBM serta saldo e-tol cukup, tetap menjaga jarak aman, perhatikan batas kecepatan saat berkendara, selalu waspada terhadap kondisi jalan dan utamakan keselamatan. Sementara itu, berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 202 kasus laka lantas dengan rincian 12 meninggal dunia, 14 luka berat, dan 129 luka ringan. Kami himbau para pengendara agar senantiasa mematuhi peraturan lalu lintas dan budayakan tertib berlalu lintas demi keselamatan bersama. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau SMS Center di 9119. Anda juga dapat mengakses website kami di korlantas.polri.go.id. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari kawasan Kalibata, Jakarta Selatan. Kembali ke studio, silakan Reza dan Putri. Sakit hati karena jatuh cinta. Aduh, sedih. Terima kasih Brigadir Yasinta. Aduh. Tapi kalau sama dia saya nggak sakit hati. Nggak sakit hati ya? Jatuh cintanya aja. Melipur lara gitu ya. Oke, kita jeda terlebih dahulu ya. Usai jeda kita masih punya banyak informasi menarik untuk Anda pemirsa. Di antaranya ini informasi dari Presiden Prancis Emmanuel Macron yang mengakhiri kunjungan 3 harinya di Indonesia. Macron selanjutnya bertolak menuju Singapura. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi mengamuk saat hadir di acara Ngajangka Rakyat di Subang, Jawa Barat. Deddy marah saat ada yang membentangkan spanduk penolakan Persikas Subang dijual. Gak mikir kamu. Ini bukan forum Persikas, ini forum saya. Dengan rakyat, mikir kamu. Ya, insiden ini terjadi pada sesi penutupan acara yang seharusnya berlangsung hikmat dan penuh haru saat Deddy Mulyadi yang akrab disapa KDM tengah melakukan santunan dan menyampaikan pesan filosofis dari atas panggung. Tiba-tiba sekelompok pemuda membentangkan spanduk bertuliskan Persikas Subang sambil berteriak-teriak agar Gubernur Jabar menyelamatkan Persikas Subang. Namun aksi sekelompok pemuda tersebut malah memicu ketegangan di lokasi. Amarah Deddy Mulyadi pun meledak di hadapan ribuan warga yang hadir. Deddy Mulyadi mengecam keras aksi yang dilakukan di tengah kegiatan sosial menyapa warga kurang mampu. Aksi pemuda tersebut diduga terkait protes atas isu penjualan klub sepak bola Persikas Subang. Gak mikir kamu. Ini bukan forum Persikas, ini forum saya. Dengan rakyat, mikir kamu. Punya otak kamu. Ngaku anak muda, ngaku berpendidikan, nggak punya otak. Ini penderitaan rakyat dan urusan Persikas. Ya waduh, kali ini bukan anak-anak aja yang takut ya. Kita orang dewasa juga takut kalau lihat kayak gini. Ternyata tegas begitu orangnya. Jadi bukan ngamuk karena tegas, tidak sesuai dengan acara dan juga tempatnya. Oke, kita ke informasi selanjutnya ya, Reza dan juga pemirsa. Presiden Prancis Emmanuel Macron menghadiri kunjungan 3 harinya di Indonesia. Macron selanjutnya akan bertolak menuju Singapura. Jadi usai dari Akademi Militer serta Candi Borobudur Magelang, Jawa Tengah, Presiden Prancis Emmanuel Macron bersama Ibu Negara Prancis Brigitte Macron menggunakan jalur darat menuju Yogyakarta International Airport. Presiden Prabowo Subianto mengantar dan juga melepas keberangkatan pasangan nomor 1 di Prancis ini. Presiden Prabowo didampingi Menlu Sugiono, Mensesnek Prasetyo Hadi, Menhan Syafri Syamsuddin, Seskap Teddy Indra Wijaya, dan Putra Presiden Didit Hedi Prasetyo. Kemudian Presiden dan juga Ibu Negara Prancis ini naik pesawat menuju Singapura, negara ketiga yang mereka kunjungi dalam tur Asia Tenggara. Pulangnya udah gandengan tangan, Po. Iya, alhamdulillah ya, sudah baikan. Berikutnya Presiden Prabowo menuju Geraha Utama dengan mengemudi kendaraan maung dan disambut ribuan pelajar.
Ya, dengan menggunakan jalur udara, Presiden Prabowo beserta Presiden Prancis Emmanuel Macron mendarat di lapangan Sapta Marga, Komplek Akademi Militer Kota Magelang. Sesampainya di lokasi, kedua presiden disambut pejabat negara seperti Menteri Pertahanan, Panglima TNI, dan Kapolri. Melanjutkan perjalanan menuju lokasi di Geraha Utama Akademi Militer, Presiden Prabowo mengendarai sendiri mobil Maung Garuda dengan disambut meriah ribuan pelajar dengan mengibarkan bendera kedua negara. Dalam kunjungannya di Akademi Militer, Presiden Prabowo beserta Presiden Prancis Emmanuel Macron meninjau lab bahasa Prancis yang digunakan para taruna untuk belajar. Ya, pemirsa, Presiden Prancis Emmanuel Macron memberikan penghargaan bergengsi Grand Croix de la Légion d'Honneur kepada Presiden Prabowo Subianto. Penghargaan itu diberikan di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. Penyematan tanda jasa kehormatan tertinggi ini dilakukan setelah kedua pemimpin negara memimpin upacara penyambutan dan pemeriksaan pasukan. Dalam suasana yang hikmat, Presiden Macron ini menyematkan penghargaan tersebut kepada Presiden Prabowo yang dihadiri pejabat tinggi jajaran militer Republik Indonesia serta taruna Akdel. Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas penghargaan yang diterimanya. Grand Croix de la Légion d'Honneur merupakan penghargaan tertinggi di Prancis yang diberikan kepada seseorang yang telah menunjukkan pengabdian luar biasa kepada negara, baik di bidang sipil maupun militer. Indonesia dan Perancis sepakat untuk mendukung penyelesaian konflik Israel-Palestina dengan two-state solution. Secara itu menurut Presiden Prabowo merupakan satu-satunya jalan untuk mencapai perdamaian di Palestina. Indonesia juga siap untuk membuka hubungan diplomatik dengan Israel jika Israel mengakui kemerdekaan Palestina. Saya sampaikan sikap Indonesia bahwa Indonesia memandang hanya penyelesaian two-state solution, kemerdekaan bagi bangsa Palestina merupakan satu-satunya jalan untuk mencapai perdamaian yang benar. Tapi di samping itu pun, saya tegaskan bahwa kita juga harus mengakui dan menjamin hak Israel untuk berdiri sebagai negara yang berdaulat dan negara yang harus juga diperhatikan dan dijamin keamanannya. Karena itu Indonesia sudah menyampaikan begitu negara Palestina diakui oleh Israel, Indonesia siap untuk mengakui Israel dan kita siap untuk membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Kami juga menyampaikan bahwa Indonesia siap untuk menyumbang pasukan perdamaian di kawasan tersebut. Et c'est pourquoi nous sommes l'un et l'autre engagés aussi pour mettre un terme au conflit au Proche-Orient et reprendre le chemin de la paix afin de garantir la sécurité pour tous, Palestiniens et Israéliens. Je me permets de revenir sur ce point car je sais toute l'émotion suscitée par cette guerre et les questions parfois sur la position de l'Europe et de la France. Et je veux le dire ici, la France ne connaît pas le double standard. Ya, pemirsa, kita ke kabar lainnya. Dua pemain timnas Indonesia telah tiba di Bali untuk mengikuti pemusatan latihan di Training Center Bali United di Gianyar, Bali. Dua pemain yang tiba di Bali ada Max Hilgers dan juga Bang Jai alias Jay Itzes ya. Keduanya mulai mengikuti pemusatan latihan pada Jumat ini. Dengan datangnya dua pemain ini, maka jumlah pemain timnas yang telah tergabung dalam pemusatan latihan di Bali telah mencapai 28 orang. Sedangkan untuk 4 pemain lainnya dikabarkan akan bergabung di Jakarta. Pemusatan latihan di Bali ini akan berlangsung hingga tanggal 30 Mei. Pada 5 Juni 2025, timnas Indonesia akan menjamu China di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta.
Puluhan warga pecinta timnas sepak bola Indonesia antusias ingin menyaksikan pemusatan latihan di Bali United Training Center Gianyar, Bali. Ya. Kehadiran pemain timnas Indonesia di Pulau Bali menjadi daya tarik bagi para pecinta sepak bola tanah air. Tak hanya warga Bali, pemirsa, di antara yang datang ke lokasi pemusatan latihan, banyak pula yang berasal dari luar Pulau Dewata, seperti Nusa Tenggara Barat, Depok, hingga Bandung, Jawa Barat. Bahkan mereka rela datang sejak sore, padahal pemusatan latihan baru dimulai pada malam hari. Meski tak bisa bertemu secara langsung dengan pemain karena latihan digelar tertutup, namun fans timnas mengaku tetap senang dan akan menunggu hingga latihan selesai. Minimal ngelihat dari jendela bus gitu ya. Betul. Kalau dikasih semangat begini kan harapannya latihannya tambah maksimal. Betul. Bisa memberikan hasil terbaik nanti tanggal 5 ya. Ya. Pemirsa, kita jeda terlebih dahulu. Kita hadirkan informasi Polresta Sleman Yogyakarta yang memastikan Cristiano Tarigan, pengemudi sedan maut, menggunakan plat nomor palsu saat menabrak Argo Eriko Avandi hingga tewas. Sesaat lagi kami akan kembali. Kembali bersama kami pemirsa, Satreskrim Polres Ponorogo kembali melakukan gelar olah TKP tambahan di lokasi ledakan petasan yang mengakibatkan 2 pelajar SMP terluka. Di lokasi ini polisi menemukan 9 petasan dengan berbagai ukuran yang telah dibuang ke sungai pasca kejadian. Polisi kembali melakukan olah tempat kejadian perkara ledakan petasan di Jalan Irawan, Kota Ponorogo. Dalam olah TKP tambahan ini, polisi menemukan tas warga kuning berisikan petasan yang berada di sungai, lokasinya tidak jauh dari lokasi ledakan petasan. Dan dari hasil pemeriksaan sejumlah saksi serta pemeriksaan di lokasi kejadian, diketahui sebelum terjadi ledakan petasan, 5 pelajar SMP tersebut sedang merakit petasan dan akhirnya meledak hingga mengakibatkan kelimanya terluka dan 2 diantaranya mengalami luka bakar yang cukup serius dan kini harus menjalani perawatan intensif di RSUD Dr. Harjono. Sementara 3 lainnya sudah diperbolehkan pulang. Saat ini polisi masih melakukan penyelidikan terkait asal-usul bubuk petasan yang dimiliki pelajar tersebut. Pemirsa, seorang perempuan ditemukan tewas tenggelam di Sungai Mamuju, Sulawesi Barat. Penemuan perempuan tersebut sontak menggegerkan warga. Sebelumnya warga sempat melihat korban pergi ke sungai untuk mencuci pakaian. Diketahui korban merupakan warga Kelurahan Mamuju, sebelumnya pergi ke sungai untuk cuci pakaian. Diduga saat mencuci pakaian penyakit lama korban kambuh dan korban langsung terjatuh dan tenggelam. Korban baru ditemukan warga setelah jasad korban mengapung dan hanyut sejauh 50 meter dari lokasi awal korban mencuci. Saat ini polisi sudah mendatangi rumah korban dan minta keterangan sejumlah saksi untuk mengusut penyebab pasti kematian korban. Pemirsa, 2 balita berusia 2 tahun ditemukan tewas di Sungai Wala di Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan. Keduanya dilaporkan hilang saat bermain di pinggir sungai. Tim SAR gabungan ini tengah menyisir Sungai Wala untuk mencari 2 balita yang terbawa arus saat bermain di dekat sungai. Kurang dari 24 jam pemirsa, upaya pencarian tim SAR gabungan membuahkan hasil. Namun 2 balita bernama Rizky dan Furkon ditemukan dalam kondisi tidak bernyawa. Kedua korban ditemukan terpisah jauh dari lokasi dilaporkan hilang. Penemuan 2 balita ini sontak memecah kesedihan pihak keluarga dan tetangga histeris saat jasad korban tiba di rumah duka. 2 balita ini dikabarkan hilang sejak Selasa sore di Sungai Wala, diduga kurangnya pengawasan dari salah satu ayah korban ketika kedua balita itu bermain sehingga kemudian diduga keduanya jatuh ke irigasi aliran sungai. Kedua korban sudah dimakamkan di tempat pemakaman desa setempat. Pemerintah desa meminta agar orang tua mengawasi anaknya saat bermain di tepi sungai.
Pemirsa, Ibunda almarhum Argo Eriko Afandi, korban kecelakaan maut BMW, mendatangi Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada UGM. Ibunda Argo meminta pendampingan dan bantuan hukum untuk mengawal kasus kematian anaknya. Ibunda almarhum Argo Eriko Afandi, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, yang menjadi korban kecelakaan maut kendaraan BMW yang dikendarai mahasiswa Fakultas Ekonomi Bisnis UGM, Kristiano Tarigan, Rabu kemarin mendatangi kampus Fakultas Hukum UGM. Melina mendatangi Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum PKBH dan melakukan pertemuan dengan pimpinan fakultas guna meminta pendampingan hukum untuk mengawal kasus kematian anaknya. Di mata Melina, almarhum Argo merupakan anak yang baik, sopan dan pintar. Argo juga disebutnya memiliki banyak kontribusi bagi orang lain, sehingga ia merasa sangat terpukul kehilangan anak semata wayangnya. Melina berharap pelaku tetap diproses hukum. Yang jelas bahwa memang anak saya itu anak yang baik, sopan, pintar, dan juga dia sangat berkontribusi banyak bagi orang lain dan bermanfaat. Itu aja yang saya yakin. Gitu, Bapak Ibu, J. Sementara itu terkait permintaan ibunda almarhum Argo, Melina, tentang pendampingan hukum, pihak Fakultas Hukum UGM telah menunjuk 3 advokat mitra dari Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum UGM untuk melakukan pendampingan hukum kepada Melina. Bantuan pendampingan hukum akan dilakukan hingga kasus selesai. Saat ini memang kemudian ada pendampingan dari lawyers, dan kami menunjuk 3 lawyers untuk mendampingi ibu dan keluarga di sini. Gitu. Untuk proses entah itu nanti di kepolisian, di pengadilan, dan bahkan nanti sampai putusan. Hasil pertemuan dan rembuk dengan keluarga almarhum Argo, mereka meminta agar penuntasan kasus kecelakaan maut yang merenggut nyawa Argo dapat terungkap secara objektif dan transparan. Dari Sleman, Yogyakarta, Andri Prasetyo, TV One mengabarkan. Putri, ini yang cukup menarik adalah Polresta Sleman, Yogyakarta memastikan bahwa Kristiano Tarigan, pengemudi sedan maut yang menggunakan plat nomor palsu saat menabrak Argo Eriko Afandi hingga tewas. Namun saat mobil diamankan di kantor polisi, ada seseorang yang ternyata mengganti platnya. Untungnya ini terekam CCTV. Kristiano Pengarapenta Pengidahen Tarigan, tersangka kasus kecelakaan maut yang menewaskan Argo Eriko Afandi, saat ini telah ditahan di Mapolresta Sleman. Dari hasil pemeriksaan polisi, tersangka menggunakan plat nomor palsu saat menabrak korban. Saat itu plat nomor kendaraan yang terpasang di mobil BMW-nya menggunakan plat nomor F1206. Hal tersebut sempat terekam kamera warga yang melintas hingga viral di media sosial. Namun saat mobil diamankan di kantor Polsek Ngaglik, plat berubah menjadi B1442NAC. Dari bukti rekaman CCTV, polisi mendapati ada seseorang yang sengaja mengganti plat nomornya. Penggantian tersebut tanpa sepengetahuan petugas dan bukan dilakukan oleh anggota polisi. Pelaku pengganti nomor plat mobil yang dikendarai Kristiano tersebut saat ini sudah diamankan polisi guna menjalani proses hukum selanjutnya. Kita sudah terima, kita ambil CCTV-nya, itu dia mengganti ya di dalam, karena itu mobilnya parkir di belakang polsek sana, itu mereka berkumpul di situ tiba-tiba mengganti tanpa sepengetahuan dan izin dari kita. Dan tidak ada anggota saya hanya untuk mengganti itu untuk apa? Ada CCTV-nya sudah ada semua, orangnya sekarang dalam pemeriksaan kita. Saat memeriksa kendaraan tersangka, petugas menemukan sejumlah... Ya, lalu bagaimana perkembangan dari kasus ini? Kita sudah tersambung dengan Kombes Pol Edi Setianto Erning Wibowo, Kapolresta Sleman. Selamat pagi, Pak Kapolresta. Selamat pagi, Mbak Putri dan Mas Reza. Boleh. Pagi Pak, boleh dijelaskan Pak perkembangan dari kasus ini? Artinya plat mobil ini kan sempat bertukar. Nah,
yang aslinya itu yang mana Pak? Apakah pada saat kecelakaan terjadi atau pada saat di kantor polisi? Baik Mbak, pemirsa sekalian, jadi untuk plat nomor yang asli itu adalah plat nomor B1442 NAC, itu sesuai dengan tanda registrasi pada STNK. Kemudian untuk kendaraan pada saat sebelum kecelakaan dan pada saat kecelakaan itu yang digunakan adalah plat Nopal V1206 blank. Ulangi F1206 blank. Baik. Lalu ini pelaku yang menukar plat tersebut ini sudah tertangkap informasinya. Mungkin boleh dijelaskan Pak awal mulanya kemudian ketahuan bahwa ada yang menukar plat tersebut dan siapa orang ini sebenarnya Pak? Baik Mbak, jadi pada saat kejadian, setelah kejadian itu barang bukti itu kejadian kan hari Sabtu tanggal 24 jam 1 malam. Kemudian kita melakukan evakuasi, olah TKP, kemudian kendaraan tersebut, mobil-mobilnya itu dan sepeda motor diamankan di polsek, ditaruh di belakang agak ke samping. Posisi kendaraan tersebut itu di luar polsek ya, karena di polsek itu penuh. Kemudian ditaruhnya itu di jalan umum di belakang samping kanan polsek, itu sebelahnya lagi itu sawah dan masyarakat mengakses jalan ke sana. Kemudian ada seseorang bernama IV, 43 tahun, pekerjaan swasta, alamat Cilegon, Banten, yang bersangkutan mendatangi anggota kita meminta mohon untuk mengambil barang-barang yang ada di dalam. Kemudian pada saat itu dengan didampingi petugas kita yang bersangkutan mengambil barang. Setelah mengambil barang sudah selesai, kemudian anggota kembali ke ruangan. Kemudian nggak lama kemudian anggota masyarakat tersebut yang bernama IV itu diam-diam dia mendatangi mobil kembali dan merubah plat yang F1206 diganti dengan B1442 NAC tersebut. Ya. Siapa IB ini Pak? Maksudnya Mbak, IV. IB ini apakah keluarga dari pengemudi atau siapa? IV ini karyawan swasta dan dia mendapatkan perintah dari atasannya, yaitu pekerjaannya juga karyawan atas nama NR dan WI. NR dan WI itu menelpon kepada IV untuk mengganti plat nomor yang plat F diganti dengan plat B. Baik, Pak, ini kok bisa kecolongan ya Pak? Apakah tidak ada penjagaan dari barang bukti? Karena ini barang bukti yang cukup krusial dan ukurannya juga besar begitu. Kenapa bisa ditinggalkan dan bisa kecolongan seperti ini Pak? Baik, tadi sudah saya jelaskan ya Mas Reza, bahwa polsek itu karena sudah penuh tempat parkir, jadi barang bukti itu disimpan di samping polsek, di belakang agak samping ke polsek, itu akses umum juga ada. Namun dalam keadaan terkunci. Baik. Dan itu diawasi dengan CCTV, Mas. Dari kami, Pak. Ya. Kenapa bisa kecolongan? Walaupun ada CCTV di lingkungan kantor polisi, tapi kenapa bisa kecolongan, Pak? Ya, itu posisi bukan di dalam kantor polisi, Mas ya. Itu di samping ya, di samping di belakang. Masih dalam satu lingkungan, Pak. Betul. Ya. Oke, baik Pak Edi. Lalu untuk proses hukum saat ini yang berlangsung, apalagi yang akan digali oleh pihak kepolisian. Nah, kita juga ingin tahu apakah benar pengemudi ini dalam pengaruh alkohol ataupun obat-obatan terlarang. Baik, jadi tadi kita masih menggali motif dan niatnya. Untuk pelaku pengganti plat nomor sekarang masih ditangani oleh Satreskrim Polresta Sleman.
untuk tadi yang disampaikan apakah pengemudi ini menggunakan alkohol atau narkoba, kita pada saat tanggal 24 itu hari Sabtu siang kita sudah melakukan cek urin dan cek narkoba di rumah sakit RSUD Sleman dan hasilnya negatif narkoba dan negatif alkohol. Oke, lalu ancaman hukuman yang akan menjerat pengemudi ini? Baik, pengemudi kita ancam dengan pasal 310 ayat 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Ancaman hukumannya yaitu 6 tahun atau denda 12 juta, Pak. Oke, baik. Terima kasih Kombes Pol Edi Setniatno Erning Wibowo, Kapolresta Sleman, atas informasi terbaru. Mas Reza dan Mbak Putri. Baik, selamat bertugas kembali Bapak. Baik, dan usai jeda kami akan hadirkan informasi mengenai peristiwa penganiayaan terhadap jaksa dan pegawai kejaksaan yang terjadi dalam sepekan terakhir di Serdang Bedagai, Sumatera Utara dan juga Depok, Jawa Barat. Tetap bersama kami untuk informasi selengkapnya. Peristiwa penganiayaan terhadap jaksa dan pegawai kejaksaan terjadi dalam sepekan terakhir di Serdang Bedagai, Sumatera Utara dan Depok, Jawa Barat. Sebelumnya, Jaksa John Wesley dan Asensio Silvanov dibacok di ladang sawit di Desa Perbaungan, Serdang Bedagai. Usai kejadian, Polda Sumut menangkap 3 orang pelaku pembacokan, di mana salah satunya merupakan pimpinan Ormas. Di Depok, Jawa Barat, seorang pegawai Kejaksaan Agung dibacok orang tak dikenal saat melintas di kawasan Pengasinan. Korban mengalami luka serius di bagian tangan. Kejaksaan Agung menyerahkan penanganan 2 kasus itu kepada polisi dan meminta peningkatan pengamanan para jaksa yang tengah bertugas, mengingat maraknya kasus kekerasan terhadap aparatur kejaksaan yang terjadi belakangan ini. Tim TV One mengabarkan. Ya, ini dalam sepekan ada 2 ya aksi kekerasan yang kemudian ditujukan kepada jaksa dan pegawai kejaksaan. Nah, ini baru kekerasan aksi kekerasan maksud saya ya. Aksi ancaman terornya lainnya mungkin tidak menutup kemungkinan juga akan terjadi juga bagi pegawai kejaksaan ataupun jaksa tersebut. Nah, apakah ini serangan personal ataupun juga serangan yang berpola sebenarnya begitu ya? Apakah ada hubungan dengan kasus-kasus besar yang akan diungkap? Nah, itu yang akan kita bahas pada pagi hari ini dengan narasumber yang sudah hadir di studio. Ada Pak Slamet Ginting, pengamat politik dan militer UNAS. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Dan juga ada Pak Barita Simanjuntak, pengamat kejaksaan ya Pak. Selamat pagi Pak Barita. Selamat pagi Mbak Putri. Ini Batak-Batak nih orang ya. Berkumpul sama bertiga di sini. Bertiga kita kumpul di sini. Oke, mungkin saya mau ke Pak Slamet terlebih dahulu ya. Pak Slamet, kalau Anda melihat ini dalam sepekan 2 aksi kekerasan yang diterima jaksa dan juga pegawai kejaksaan. Nah, apakah ini adalah bentuk ancaman juga nih terhadap keamanan nasional kita? Ya betul, saya lihat dalam 2 kasus ini bisa dibedakan ya. Kalau di dalam kasus Serdang Bedagai di Sumatera Utara itu memang terkait dengan jaksa. Jaksa sebagai eksekutor ya. Nah, ini kan terkait dengan kasus yang menimpa si pelaku ya. Si pelaku. Jadi bagi si pelaku barangkali ini adalah harga diri dan dia tidak mau dieksekusi ya, artinya dia harusnya sudah menjalani hukuman karena kasus kepemilikan senjata api ilegal seperti itu. Nah, inilah jaksa tidak mudah ketika sudah ada keputusan, maka jaksa juga harus mengeksekusi keputusan itu. Nah, disinilah pada saat akan mengeksekusi barangkali dia aman dalam pengertian mendapatkan perlindungan keamanan, misalnya keamanan dari siapa? Dari TNI. Ya, kemudian dalam kasus ini kan yang terjadi adalah di luar dinas, di luar dinas itu ada di pematang sawahnya gitu ya. Jadi
tidak mungkin juga pengawalan itu 24 jam. Nah, seperti itu. Nah, saya kira si pelaku itu memantau jelas kapan ini kosong, kapan ini terbuka, begitu ya. Jadi ketika tidak ada pengamanan, disinilah. Karena itu menjadi sebuah pelajaran bagi kejaksaan juga, dan juga bagi pelindung kejaksaan untuk memonitor sedemikian rupa, karena organisasi kejahatan ini itu juga sudah canggih dalam pengertian mereka punya akses termasuk barangkali kapan si jaksa ini pergi ke sana, pergi ke sini. Kan dalam beberapa kasus seperti yang dialami Jaksa Agung Muda Pidana khusus misalnya, itu kan terornya bukan terhadap dirinya saja, tapi juga teror terhadap keluarga, baik istri maupun anaknya, dan selalu dikuntit juga kan. Makanya ketika ada pengamanan terhadap jaksa dan keluarganya, saya akhirnya baru paham, ternyata teror itu sampai dengan pihak keluarganya, dan ini membahayakan menurut saya. Baik, Pak Barita, ini kalau saya bisa baca begitu ya, pekan lalu Pak Burhan, Jaksa Agung mengatakan bahwa sekarang kita banyak musuhnya nih, terutama dengan banyak-banyak kasus yang terungkap. Sebenarnya faktanya seperti itu nggak? Oh iya, memang kalau kita lihat dari penanganan perkara, Mas Reza, Mbak Putri ya, penanganan perkara itu kan khusus tipikor, perkara-perkara yang menarik perhatian yang skala besar, itu sedang ditangani kejaksaan. Dan itulah sebabnya saya kira kejaksaan itu kan melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan. Di situ ada kedaulatan negara. Selama ini bentuk perlindungan negara terhadap jaksa dan pegawai kejaksaan itu, khususnya jaksa dalam melakukan tugas pokok dan fungsinya, itu kan sangat terbatas. Jadi dalam tugas-tugas besar di mana suka atau tidak suka, jaksa harus melakukan tugas pokok fungsinya, perlawanan termasuk ancaman terhadap diri, nyawa yang nyata itu harus diberikan perlindungan. Sebagai contoh misalnya kasus yang terjadi di Deli Serdang dan kasus yang terjadi di Depok. Itu membuka mata kita betapa rentannya jaksa yang tidak dipersenjatai oleh negara ini terhadap keselamatan, tidak hanya dalam pekerjaannya, nyawa, diri. Itu kita bisa saksikan itu. Dan selama ini menurut pengamatan kami ya, jaksa itu tidak pernah mengeluhkan secara terbuka hal-hal demikian. Cuma dengan kejadian di Deli Serdang, ya kita harus berani mengatakan negara hukum dan aparaturnya, khususnya pelaksana penegakan hukum itu harus diberikan perlindungan negara terhadap diri, nyawa, dan harta benda. Itulah saya kira juga substansi dari keluarnya peraturan presiden nomor 66 tahun 2025. Kemarin baru dirilis, tingkat kepercayaan publik pada kejaksaan tinggi. Tapi aparatur kejaksaannya tidak memiliki perlindungan yang cukup. Nah, dua kasus ini perlu menjadi perhatian agar tidak cukup hanya perlindungan institusi di dalam jam kerja atau di ruang instansi kejaksaan, tetapi yang disampaikan Pak Slamet tadi saya kira itu sudah menjadi fakta, termasuk bagaimana mengatur pola perlindungannya dalam wilayah-wilayah di luar wilayah kerja atau di luar jam kerja. Berarti Pak Barita bisa dikatakan ini bukan serangan personal ya, tapi memang lebih ke serangan atau ya berpola lah ancaman terhadap instansi kejaksaan. Ya, karena itu kan dalam kasus ini sulit dipisahkan. Karena korban ini yaitu jaksa fungsional John Wesley Sinaga ini melakukan tugas negara. Jadi antara melakukan tugas negara sebagai jaksa eksekutor dan perangkat yang dimilikinya sebagai jaksa negara itu kan tidak bisa dipisahkan. Karena itu dalam rangka memberikan ya perlindungan terhadap jaksa sekaligus institusinya, kedua aspek itu harus dilihat dalam perspektif yang satu. Ya, menyeluruh dia. Jaksa tidak bisa dipisahkan pribadinya dan tugas yang dilakukannya sesuai dengan tugas kewenangan. Gitu. Pak Slamet, ini cukup menarik, terjadi di luar kerjaannya, lalu keluarganya juga mendapatkan incaran. Menurut Anda seharusnya pengamanan seperti apa yang diberikan? Ya ini kan bukan hanya kasus-kasus ini,
kriminal betul-betul ya. Bukan hanya kasus besar. Iya, saya lihat juga dalam kasus-kasus besar justru ada pelaporan-pelaporan terhadap jaksa-jaksanya. Misalnya melaporkan kepada KPK atau melaporkan kepada kepolisian dan segala macam. Jadi saya kira ini ada obstruction of justice. Jadi ini bukan cuma obstruction of justice, tapi juga sudah berupaya semacam bentuk terorisme. Kenapa terorisme? Karena ini mengancam keselamatan dan juga membuat ketakutan publik begitu. Jadi jaksa yang sedang memeriksa pun dilaporkan. Ini kan aneh menurut saya. Jadi ini juga harus kita buka siapa pelapor-pelapor ini, apa masalahnya, mengapa justru bukan didukung ketika jaksa sedang menangani kasus-kasus besar. Harusnya ini kan perintah negara bahwa kita ini sedang melawan mafia korupsi. Nah, bagi saya makanya ini pemerintah atau negara sudah harus melakukan genosida terhadap pelaku-pelaku koruptor. Itu jangan tanggung-tanggung kalau kita ingin mengatakan negara ini adalah negeri darurat korupsi begitu. Baik, Pak Slamet, harusnya apakah mereka dibawa ke rumah aman terlebih dahulu ketika sedang menjalankan atau bertugas pada kasus-kasus besar bersama dengan keluarga atau seperti apa sih? Sebuah kasus itu kan cukup lama. Panjang, betul. Dia punya keluarga, nggak mungkin juga dia tidak bersama keluarganya. Karena itu memang harus ada pengamanan yang kuat, gitu ya, perlindungan yang kuat, kemudian juga penegakan hukum yang keras, begitu ya. Lalu harus ada juga reformasi sistem hukum dan juga memberantas organisasi-organisasi kejahatan yang memang mengancam aparat hukum kita. Begitu. Ya, berarti masuk akal ya atau tepat kali ya untuk TNI kemudian ikut mengamankan gitu ya kejaksaan? Ya betul, saya kira sudah ada laporan dari Kejaksaan Agung kepada Presiden bahwa di dalam setidaknya dalam 10 tahun ini mereka mengalami yang namanya upaya teror dan mereka agak kesulitan menangani kasus-kasus misalnya. Kasus-kasus yang kemudian dilimpahkan ke kejaksaan cuma berapa persen dari beberapa kasus-kasus besar. Ini juga harus kita buka secara terang benderang. Ada apa sesungguhnya begitu. Oke, saya juga mau tanya ke Pak Barita. Pak Barita, kalau melihat trennya dari beberapa tahun terakhir, apakah memang angka kekerasan gitu ya, teror ini terus meningkat atau seperti apa? Tapi nanti dijawabnya ya Pak Barita ya, usai jeda kita akan kembali sesaat lagi. Baik, kita lanjutkan perbincangannya ke Pak Barita. Kalau dilihat ada asumsi bahwa ini ada usaha untuk mengecilkan suara dari Kejaksaan Agung. Tanggapan Anda? Ya, inilah yang harus dijawab. Saya kira tantangan penegakan hukum kita sekarang di depan mata adalah bagaimana penegakan hukum itu dijalankan tanpa pandang bulu, konsisten, dan aparatur yang melakukan khususnya kejaksaan dalam konteks ini dibekali dan dipersiapkan perlindungannya. Itu yang pertama. Yang kedua, serangan balik para koruptor pelaku kejahatan itu makin canggih. Ada yang datang dengan serangan fisik seperti itu, kemudian ada yang juga dengan intimidasi teror. Nah, substansi Perpres 66 tahun 2025 itu sebenarnya kalau kita baca justru menjaga agar seluruh aparat penegak hukum khususnya TNI dalam melakukan fungsi pengamanan, jadi dia tidak masuk ke dalam substansi tugas pokok jaksa, tapi mempersiapkan agar jangan ada gangguan ancaman terhadap jaksa dalam melakukan tugasnya di tengah-tengah tuntutan terhadap kinerjanya dalam pemberantasan korupsi dan pemberantasan kejahatan. Nah, mohon juga dicatat, saya kira ini penting karena sekarang yang ada kan jangan sampai menciptakan ketakutan. Sudah juga harus dipikirkan bagaimana ke depannya jaksa sebagai pelaksana kekuasaan negara di bidang penuntutan itu dipersenjatai. Tentunya dengan aturan yang ketat, pengawasan dan kerjasama dengan instansi manapun yang punya kapasitas untuk menjaga agar penggunaan senjata untuk kepentingan tugas itu menjadi satu proses yang produktif bagi penegakan hukum.
Pak Slamet, apa nggak bahaya misalnya kalau ternyata kejaksaan dipersenjatai untuk keamanan atau perlindungan dari jaksa itu sendiri? Saya lihatnya dari Perpres 66 tahun 2025 itu juga. Kan ternyata kemudian kejaksaan dapat berkoordinasi dengan Badan Intelijen Negara dan juga Badan Intelijen Strategis TNI. Berarti memang harus ada backup intelijen kepada intelijen kejaksaan. Jadi nggak cukup intelijen kejaksaan bekerja sendiri. Karena itu dalam Perpres itu juga kan ada mencantumkan Badan Intelijen Negara dan Badan Intelijen Strategis TNI. Mengapa hal seperti itu perlu ada? Menurut saya karena teror terhadap kejaksaan itu sampai di ranah-ranah privat yang memang tidak mungkin juga semua mengawasi 24 jam. Jadi masuk akal juga ide atau usulan jaksa harus dipersenjatai misalnya. Tapi itu tentunya juga harus ada pengawasan. Betul. Harus ada selain pengawasan. Karena kepemilikan senjata juga harus ada tes psikologi rutin dan sebagainya begitu ya. Nggak mudah, makanya cara yang paling praktis adalah melindungi jaksa melalui penjagaan keamanan TNI. Karena salah satu tugas negara juga adalah melindungi segenap bangsa dan segala tumpah darah dari segala ancaman. Itu juga menjadi tugas pokok TNI di poin ketiga. Disitulah. Tapi kan pengamanan TNI ini kan ada batasan wewenang ya. Untuk penindakan seperti ini kan dia tidak memiliki wewenang begitu. Atau mungkin perlu juga koordinasi dengan lembaga lainnya atau aparat penegak hukum lainnya supaya penjagaan ini lebih sempurna begitu. Kalau hanya di ruang dinas, di luarnya ya seperti kejadian yang terjadi di Depok dan Deli Serdang begitu. Iya, kalau soal seperti ini kan semua juga bisa menangkap. Misalnya kita lihat ada maling, kita tahu, kita juga bisa nangkap kemudian menyerahkan kepada kepolisian. Nah, TNI juga bisa ketika misalnya ada ancaman mau membunuh seorang jaksa itu bisa ditangkap, namun diserahkan ke aparat kepolisian segala macam. Nah, ini juga menurut saya makanya harus ada pemberantasan juga terhadap organisasi-organisasi kejahatan. Jadi ini tidak main-main. Mengapa kemudian di dalam Perpres itu juga selain kepolisian maka ada TNI yang bisa menjaga keamanan? Menurut saya Presiden sudah melihat bahwa ini bukan sekadar masalah keamanan ketertiban masyarakat, tapi sudah menjadi keamanan dalam negeri, keamanan nasional dan keamanan negara. Karena jaksa itu adalah alat negara, maka keamanan negara TNI yang bekerja di situ. Kata kuncinya adalah sinergitas ya. Dua instansi tadi sama-sama membantu dan juga ketika ada ancaman bisa dilaporkan. Tapi saya ke Pak Barita, ini sejauh ini seberapa efektif MOU dengan TNI terjadi? Wah, itu sebenarnya antara lain ya dalam pengamanan pelaksanaan Perpres itu sudah berjalan. Di kantor Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri itu sudah berjalan. Jadi harus dibedakan ya. TNI sebenarnya di dalam Undang-Undang Kejaksaan juga terlibat dalam pengamanan. Ya tentu ada koordinasi yang efektif di situ. Nah, jadi perlibatan TNI dalam tugas pengamanan itu tidak terkait pada tugas pokok penanganan perkara. Tetapi sesuai dengan Perpres itu adalah pengamanan jaksa dalam melakukan tugas pokok dan fungsinya, baik yang sifatnya pengamanan personalnya maupun institusinya ya. Jadi dua hal itu di dalam Perpres diakomodasi. Itu ya. Jadi MOU antara kejaksaan dengan TNI itu sudah berjalan. Nah, itulah yang kita lihat. Tetapi dengan adanya Perpres itu makin diperkuat ya. Sehingga perintah untuk mengamankan jaksa dan institusi kejaksaan yang datang langsung dari Presiden lewat Perpres itu menjadi sesuatu yang dalam implementasinya akan lebih terukur. Karena sudah jelas. Yang cukup menarik adalah tadi dikatakan adanya ancaman dari berbagai macam pihak begitu ya. Deteksi dininya ada atau tidak begitu, dan formatnya seperti apa, urutannya seperti apa ketika pihak kejaksaan mendapatkan ancaman, apa yang harus dilakukan begitu, apa yang harus dilaporkan kemana biasanya? Ya, di internal kejaksaan kan ada bidang intelijen ya. Nah, seluruh pergerakan penanganan perkara itu
dilakukan di sana. Sebab kejaksaan juga itu adalah memegang fungsi dalam intelijen penegakan hukum. Jadi dari satu penanganan perkara, unit-unit satuan kerja intelijen harus bekerja. Tentu karena dia tidak memiliki senjata untuk pengamanan pribadi dan dalam pelaksanaan tugas, itulah sebabnya bantuan pengamanan selama ini adalah kepolisian. Namun dengan Perpres itu dan dengan adanya MOU untuk hal-hal yang sifatnya strategis, maka TNI bisa terlibat dalam pengamanannya. Oke, kalau kita tangkap kan pengerahan TNI artinya memang trennya ini meningkat ya, tren teror di kejaksaan ini meningkat. Ya. Oke. Ketika kejaksaan melakukan penyidikan kasus-kasus mega korupsi, big fish, kasus-kasus perekonomian negara, maka yang pertama yang akan melakukan serangan balik adalah oknum-oknum yang selama ini berada di zona nyaman terusik. Dan itu kita lihat capaian pengembalian kerugian negara, penyidikannya sampai pada high level berjalan. Nah ini kan tidak bisa dilepaskan dari upaya menjaga zona nyaman tadi dengan cara melakukan tekanan, teror, intimidasi. Karena kekuatan ekonomi, kekuatan bisnis itu bisa mempengaruhi ya melalui bentuk ancaman, setidaknya memandekkan. Itu yang saya penasaran juga nih dengan kondisi saat ini. Bagaimana dampak psikologis atau profesional dari teman-teman jaksa melihat rekan-rekannya yang saat ini Deli Serdang dan Depok begitu. Karena kan publik khawatir ancaman atau teror-teror ini bisa mempengaruhi independensi dari jaksa tersebut begitu. Nah, disinilah kita melihat ya dibutuhkan leadership yang kuat. Dan itu dimiliki oleh kejaksaan sekarang. Mereka punya moral obligation yang ditunjukkan oleh Jaksa Agung Pak Burhanuddin dan seluruh jamnya yang memberikan keteladanan dan konsistensi termasuk menjaga dan melindungi dengan keluarnya Perpres itu. Saya kira itu ada komunikasi yang baik antara Presiden yang memberikan visi penegakan hukum terhadap kejaksaan khususnya dalam mengejar kekayaan negara yang ada pada pihak-pihak lain dengan tugas-tugas itu oleh Jaksa Agung. Jadi kalau tidak ada legasi, tidak ada leadership yang kuat, ini bisa menimbulkan kekhawatiran ya, bisa menimbulkan perasaan was-was. Tapi dengan leadership yang kuat, terukur dan komitmen yang tegas sampai keluarnya Perpres ini, saya kira seluruh jajaran Adiaksa dari pengamatan saya tidak gentar, bahkan memperkuat semangatnya untuk dengan konsisten dan berjuang untuk mengembalikan kekayaan negara, menegakkan hukum. Karena mereka sudah tahu betul bahwa kejaksaan itu adalah pelaksana kekuasaan negara di bidang penuntutan, ada wajah kedaulatan negara di dalam fungsi penegakan hukum. Dan itu tidak mengurangi komitmen untuk berani, dan kalaupun ada masalah seperti yang sekarang itu akan merupakan satu bentuk kewaspadaan bahwa ke depannya seluruh kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan tugas pokoknya itu harus lebih waspada dari jangan sampai goyang gitu ya. Imannya jangan sampai goyang karena ada beberapa ancaman. Pak Selamat, ini sudah ada penanganan dari dua instansi. Intelijen juga sudah ada. Apa yang bisa dilakukan oleh pihak kejaksaan untuk mengamankan anggotanya begitu supaya tadi ancaman-ancaman dari luar ini tidak mempengaruhi keputusan nantinya? Ya, saya kira sinergitas juga perlu dengan Badan Siber Sandi Negara karena teror itu juga bisa dilakukan melalui kekuatan IT. Perentasan kasus-kasus, kemudian menghilangkan jejak-jejak kasus, kemudian membuka identitas jaksa segala macam. Jadi teror ini bukan hanya dalam bentuk fisik, sekarang juga teknologi IT juga bisa dilakukan. Karena itu harus dibuka, jangan sampai ada perentasan itu. Sejauh ini sudah ada perbincangan ke arah sana? Saya kira kejahatan itu juga dia akan terus berkembang, menggunakan juga IT dan segala macam. Dan ini kan ada backup dari mafia, uangnya bisa dibilang tak terhingga. Jadi menurut saya perlu juga melibatkan Badan Siber Sandi Negara kalau sudah terkait dengan perentasan IT. Dan ini nggak main-main, kasus kemudian bisa hilang kan, nggak bisa lagi dibongkar segala macam. Itu harus dijaga. Kita pernah tahu Kejaksaan Agung pernah dibakar. Ini siapa pelakunya? Ini nggak main-main menurut saya. Jadi menghilangkan barang bukti. Nah ini juga identitas para jaksa itu kan bisa dibuka. Teror terhadap anaknya.
Jadi ini teror bukan hanya bentuk fisik kriminal, tapi juga dalam bentuk IT. Saya kira sinergitas itu harus melibatkan semua komponen alat-alat negara begitu. Oke, berarti lagi-lagi kata kuncinya adalah sinergitas dari Persis. berbagai pihak begitu Persis. ya. Tidak hanya dua instansi, tapi juga BSSN bisa dilibatkan dengan berkembangnya banyak kasus, terutama teror secara digital tadi yang tidak memungkinkan bahwa jaksa dan juga keluarganya bisa terkena ancaman. Iya, Terima kasih sudah bergabung bersama kami, Pak Slamet, Pak Barita juga. Ini kita harapkan tidak ada lagi begitu ya ancaman ya. Semoga. Terima kasih. Semoga ya. Berikutnya, pemirsa, ini libur panjang kali ini anak-anak dapat menikmati juga transportasi LRT dengan harga spesial. Bahkan bagi anak-anak berusia di bawah 3 tahun, pihak LRT tidak usah membeli tiket alias gratis. Nah, ini akan berlaku hingga 1 Juni mendatang. Kira-kira seperti apa? Kami akan hadirkan usai jeda. Tetap bersama kami. Pemirsa, seorang pria mengamuk dan tidak terima ban mobilnya dikempesi petugas Dinas Perhubungan Kecamatan Johar Baru, Jakarta yang sedang menggelar razia rutin parkir liar. Sambil berteriak-teriak, pemilik kendaraan mempertanyakan tindakan petugas Dinas Perhubungan yang mengempiskan ban mobilnya yang diparkir di depan rumah sendiri. Saling otot dan dorong tidak dapat dihindari antara pemilik mobil dan camat Johar Baru hingga nyaris baku hantam. Jadi Putri dan juga pemirsa, ini menurut camat, pengempisan ban kendaraan dilakukan terhadap kendaraan roda 2 dan 4 yang parkir sembarangan, terutama di bahu jalan. Razia parkir liar ini dijadwalkan akan terus dilakukan selain bertujuan untuk melancarkan arus lalu lintas, juga menghindari terjadinya tawuran. Kalau kita lihat ini lokasinya cukup sempit dan tidak ada garasi untuk parkir begitu ya. Jadi memang tidak salah kalau ditindak. Ya, ada garasi pun, tapi mobilnya lebih dari satu, garasinya juga nggak cukup ya. Harusnya dia tidak begitu. Ini yang berikutnya di Jakarta, pemirsa, ini satu dari 2 pelaku pencopetan yang kerap beraksi di atas trotoar sekitar Pasar Senen Jaya akhirnya berhasil diringkus oleh petugas Satuan Reserse Kriminal Polres Metro Jakarta Pusat. Pelaku yang dikenal sebagai Raja Copet, Put nih, akhirnya dibekuk usai mencopet sebuah ponsel dan dompet yang dimiliki oleh seorang pejalan kaki. Ya, aksi kejar-kejaran hingga ke seberang jalan berakhir dengan tertangkapnya pelaku. Rupanya pelaku tak bisa berlari kencang lantaran tengah mengalami asam urat pada bagian kaki. Pria berinisial FI asal Medan, Sumatera ini sebelumnya dilaporkan ya oleh salah seorang warga yang menjadi korban pencopetan ponsel dan dompet oleh 2 pria saat tengah berjalan di trotoar. Nah, berbekal laporan tersebut, polisi menyisir lokasi dan meringkus pelaku. Namun sayangnya rekannya ini telah kabur terlebih dahulu. Pelaku ini dikenal dengan Raja Copet yang biasa beraksi di kawasan Pasar Senen Jaya, GOR, Terminal serta Stasiun Senen. Dan akhirnya pelaku ini digelandang ke Polres Metro Jakarta Pusat. Kayak title Raja Copetnya sudah harus dicopot ya, harus pensiun ya, karena asam urat. Kebanyakan makan emping mungkin. Aduh, lucu sekali ini. Oke, kita beralih ke informasi lainnya pemirsa. Geram dengan maraknya aksi penambangan pasir dan batu di Sungai Pedas, puluhan warga dari 2 desa di Kecamatan Sirampok, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah membongkar batu yang menjadi akses jalan menuju areal penambangan. Nah, Anda bisa lihat nih, ada puluhan warga dari Desa Mendala dan Desa Buniwa, Kecamatan Sirampok, Kabupaten Brebes yang melakukan perusakan akses jalan untuk menuju ke lokasi penambangan pasir dan batu di Sungai Pedas. Warga menggunakan cangkul maupun linggis membongkar batu-batu yang menjadi akses jalan menuju ke arah sungai. Warga juga geram nih karena selama ini sungai di daerahnya dijadikan lahan penambangan batu dan pasir yang menurutnya bisa mengancam kerusakan ekosistem alam. Warga juga menuding bahwa bencana tanah bergerak yang menerjang Desa Mendala dan merobohkan ratusan rumah pada bulan April lalu diduga dipicu akibat adanya penambangan tersebut.
Ya pemirsa, kita akan hadirkan informasi ataupun juga apa kabar Indonesia on location sesaat lagi. Ya pemirsa, penghuni apartemen mengeluhkan seringnya terjadi pembakaran sampah liar di sebuah lahan kosong di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat. Nah, meski telah dilakukan penindakan ya dari suku dinas lingkungan hidup Jakarta, namun pembakaran terus terjadi. Jadi warga juga mengaku resah dengan asap dan juga bau yang menyengat di malam hari dari pembakaran sampah liar. Jadi memang kabarnya ini sudah berlangsung lama, semakin meresahkan penghuni apartemen. Menurut salah satu penghuni, ini setiap hari ternyata dijadi pembakaran ya. Terlebih bagi penghuni yang tinggal di apartemen lantai atas, mereka mengeluhkan bau dan juga asap di dalam kamarnya. Nah, kira-kira gimana nih hari ini atau semalam gitu? Kalau tadi warga bilang malam-malam terjadi pembakaran begitu ya. Iman Fajar sudah berada di lokasi. Iman, bagaimana kondisi di sana? Apakah warga juga masih merasakan bau-bau asap yang berbahaya di sana? Ya, selamat pagi Reza, Putri, dan juga pemirsa. Saat ini saya melaporkan langsung dari tempat pembuangan sampahnya yang viral yang tadi disebutkan tadi di Kelurahan Cengkareng Timur, tepatnya di Cengkareng, Jakarta Barat. Dan seperti ini pemirsa, situasi terkini dari tempat pembuangan sampah yang dikeluhkan oleh warga dari apartemen yang berada di kawasan Cengkareng ini. Memang tadi kalau tadi kita sempat mendengar ya bahwa di kawasan ini sempat terjadi adanya pembakaran sampah. Namun perlu digarisbawahi pemirsa bahwa sampah-sampah yang terdapat di lokasi kami melaporkan saat ini tidak berasal dari apartemen yang berada di dekat sini, melainkan ini merupakan sampah-sampah dari penduduk-penduduk yang ada di sekitar Kelurahan Cengkareng Timur. Dan bisa dilihat di sini pemirsa bagaimana ini sejumlah sampah yang ada di tempat kami melaporkan saat ini. Sebenarnya kalau tadi kami sempat berbincang-bincang juga dengan beberapa pihak dari pengelola sampah, memang mereka ini adalah warga sekitar yang diperbantukan ataupun juga sukarela untuk kemudian melakukan pembersihan atau mengelola sampah-sampah dari masyarakat yang tinggal di daerah sekitar Kelurahan Cengkareng Timur. Seperti ini bisa dilihat pemirsa bagaimana ini sejumlah warga ini sedang melakukan ataupun juga mengelola sampah-sampah yang dibuang di sini. Dan sebenarnya pemirsa, sampah-sampah yang ada di tempat kami melaporkan saat ini merupakan sampah-sampah yang memang jumlahnya ini sudah sangat banyak sehingga terpaksa para warga ini yang melakukan pengelolaan sampah ini menaruh sampah-sampahnya di sini. Sejatinya untuk pengelolaan sampah ada di belakang pemirsa. Itu kalau kita lihat ada tralis ya, sebuah bangunan di belakang tempat kami melaporkan. Di situ merupakan tempat pembuangan sampah yang idealnya langsung diangkut oleh Dinas Lingkungan Hidup. Namun karena di tempat sana yang seharusnya menjadi tempat pembuangan sampah ini sampahnya sudah terlalu banyak, maka warga yang melakukan pengelolaan sampah ini terpaksa melakukan ataupun juga mengalokasikan beberapa sampah di tempat kami melaporkan saat ini, yang mana memang tidak jauh dari apartemen yang mana tadi penghuninya sempat mengeluhkan ada bau-bau sampah, kemudian juga terjadi pembakaran sampah. Lalu kemudian kenapa bisa terjadi pembakaran sampah begitu ya pemirsa? Tadi kami juga sempat berbicara juga dengan sejumlah pengelola sampah di sini bahwa pembakaran sampah itu dilakukan juga secara terpaksa karena memang untuk sampah-sampahnya ini sudah terlalu banyak untuk kemudian bisa dikelola, sehingga mau tidak mau itu merupakan jalan terakhir yang ditempuh oleh warga yang melakukan pengelolaan sampah, yaitu dengan cara dibakar. Meskipun setelah viral kemarin kemudian juga sudah ada aduan dan juga dari pemerintah kota administrasi Jakarta Barat juga sudah mulai mengatensi permasalahan sampah yang ada di tempat kami melaporkan saat ini. Memang kami sempat mendengar bahwa untuk pengiriman sampah di lokasi tempat kami melaporkan saat ini sudah ditiadakan, sehingga ini merupakan
bisa dibilang merupakan sampah-sampah terakhir yang akan ada di tempat kami melaporkan saat ini. Tentu kita akan menunggu bagaimana kemudian kelanjutan ataupun juga tindak lanjut dari pemerintah setempat untuk menanggulangi permasalahan masalah sampah di sini, karena memang tidak hanya mengganggu bagi warga apartemen, namun juga untuk warga yang mengelola sampah ini justru kalau misalnya bisa ditindaklanjuti oleh pemerintah dengan cara misalnya diangkut dengan truk-truk yang banyak, ini akan menjadi berkah tersendiri bagi pengelola warga setempat. Seperti ini kita lihat bagaimana aktivitas dari warga-warga yang melakukan pengelolaan sampah, dan ini memang sampah-sampah banyak sekali ya pemirsa, ada plastik dan juga berbagai macamnya. Ini mungkin menjadi salah satu introspeksi juga bagi masyarakat untuk mungkin bisa mengurangi sampahnya, karena bisa dilihat ini bagaimana sampah-sampah ini justru mengisi ataupun juga memenuhi ruang perkotaan yang ada di tempat kami melaporkan saat ini. Sementara juga kami masih menunggu pihak RW yang sejatinya kita hendak wawancara, karena memang dari pengelola sampah sendiri juga mungkin kurang percaya diri ya pemirsa untuk kemudian melakukan wawancara dengan kami, sehingga kami juga memastikan juga bagaimana ini pengelolaan sampahnya. Tadi kami sempat berbincang-bincang di belakang kamera, karena memang di tempat itulah mereka kemudian berani untuk menyampaikan pendapat-pendapatnya, namun memang masih ada kekhawatiran apabila nantinya mereka menyampaikan sesuatu nantinya mungkin dipelintir oleh media. Namun seperti itulah kenyataan yang sempat tadi kami bincang-bincang juga dengan warga yang mengelola sampah, bahwa seperti itulah adanya, bahwa memang mereka tidak menginginkan kondisi seperti ini juga pemirsa, dan mengharapkan bahwa dari pemerintah untuk kemudian mungkin bisa mengangkut sampah-sampah yang ada di sini dengan mungkin dengan truk-truk yang banyak untuk bisa mengisi ataupun juga mengangkut semua sampah yang ada di sini. Sementara itu kita kembalikan dulu kepada Reza dan Putri, maaf, di studio. Ya baik, terima kasih Iman Fajar mengabarkan langsung dari Cengkareng Timur, Jakarta Barat. Nah, berikutnya kita punya kabar viral nih, ada mobil berjenis minibus yang dengan santainya masuk jalur roda 2 di atas jembatan Suramadu dari sisi Madura menuju Surabaya. Para pengemudi sepeda motor membunyikan klakson karena memperlambat laju kendaraannya. Kami hadirkan usai jeda. Ya pemirsa, viral mobil berjenis minibus dengan santainya ya masuk jalur roda 2 di atas jembatan Suramadu dari sisi Madura, Surabaya. Nah, para pengemudi sepeda motor membunyikan klaksonnya karena memperlambat jalur kendaraan mereka. Nah, walaupun bisa melaju dengan lancar, tapi aksi pengemudi mobil ini membuat pengendara motor tidak bisa menyalip. Ini karena memang lajur roda 2 cukup sempit begitu ya untuk kendaraan mobil besar jenis minibus. Para pemotor juga cuma bisa jalan pelan-pelan mengikuti belakang mobil yang kayaknya sih nyasar masuk lajur motor begitu ya. Jadi pelanggaran ini memang tidak sontak saja menjadi sorotan warganet setelah rekamannya tersebar di media sosial. Seorang pengendara yang kebetulan menyaksikan langsung mengatakan ini membahayakan karena kekuatan lajur dari roda 2 ini dibangun untuk tidak menahan berat seperti mobil yang beratnya pasti lebih berat daripada sepeda motor. Jangan sampai salah masuk ya intinya. Jangan sampai salah masuk. Betul. Padahal jalan laju mobil tuh, jalur mobil tuh sepi ya. Kalau di Jakarta sering kejadiannya adalah sepeda motor masuk ke lajur sepeda. Betul. Di Jakarta ya. Itu juga jangan sampai akan memperlambat dan juga bahaya. Karena pastinya mengganggu pengendara lain dan membahayakan juga pengendara lain. Oke, kita ke informasi selanjutnya pemirsa. Ini lantaran kesal ya, tak terima sepeda motornya terserempet truk
saat tengah mengantri di tempat pengisian BBM di Bekasi, Jawa Barat. Seorang pengendara motor menganiaya supir truk. Nah, aksi penganiayaan ini pun terekam kamera CCTV. Nah, setelah tersenggol ini videonya yang tersebar viral ya. Aksi kekerasan dilakukan oleh seorang pengemudi sepeda motor terhadap sopir truk di Bekasi. Pelaku merupakan pegawai di salah satu badan usaha negara di Jakarta, melakukan kekerasan karena memang marah sepeda motornya tersenggol di bagian belakang saat truk mengantri di SPBU. Tidak terima karena tersenggol, langsung mendatangi korban dan melakukan penganiayaan. Korban akhirnya terjatuh dari dalam kemudi truknya dan mengalami luka di bagian tulang pinggulnya. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku harus mendekam di balik jeruji besi dan diancam dengan pasal 351, hukuman maksimal 5 tahun penjara. Karena kejadian 5 menit, ini bisa dihukum sampai 5 tahun. Dan pemirsa, berita berikut ini tidak untuk dicontoh, dan bagi Anda yang memiliki masalah secara mental, ini diharapkan bisa mencari pertolongan dari ahli ya. Betul. Ada seorang perempuan berusia 38 tahun yang mencoba melakukan aksi bunuh diri dari flyover KM 536200 Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. Ya, video ini viral ya. Dan aksi NH ini diduga mengalami gangguan jiwa, berhasil digagalkan oleh seorang petani yang melihat kejadian. NH kemudian ini dievakuasi ke rumah singgah Dinas Sosial Sragen dan tak lama kemudian dijemput oleh keluarganya. Menurut keterangan keluarga, perempuan asal Blitar, Jawa Timur ini mengalami depresi akibat kebanyakan ilmu yang dianutnya. Sebelumnya, NH telah meninggalkan rumah selama kurang lebih 2 minggu. NH pergi dari kediamannya di Blitar mengendarai sepeda motor, namun hingga saat ini motor yang dibawa NH ke Sragen juga belum ditemukan. Pemirsa, jasad seorang pria ditemukan mengambang di saluran irigasi wilayah Karawang, Jawa Barat. Warga Dusun Warudoyong Selatan, Desa Rengas Dengklok Selatan, Kecamatan Rengas Dengklok, Karawang, Jawa Barat, geger dengan penemuan sesosok jasad pria yang mengambang di saluran irigasi. Jasad korban yang memakai kaos hitam dan celana pendek ini pertama kali ditemukan oleh seorang warga di sekitar lokasi. Saat dievakuasi pihak kepolisian, masih belum diketahui identitas pria tersebut. Hanya ditemukan senter di saku celana korban. Berikutnya, seorang pria di Garut, Jawa Barat yang dihakimi massa saat kedapatan diduga mencabuli seorang siswi SMP di dalam mobil. Massa yang emosi merusak mobil pelaku. Pelaku Ahmad menjadi bulan-bulanan massa, diduga karena berbuat cabul terhadap gadis di bawah umur di Jalan Ranca Buaya, Kecamatan Caringin. Selain dihujani bogem mentah ya, kendaraan pelaku pun juga dirusak warga. Nah, pelaku ini mencabuli gadis SMP di dalam mobilnya dengan modus intimidasi, akan menyebarkan video mesum korban dengan kekasihnya. Pelaku dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman penjara 15 tahun. Pemirsa, seorang oknum alumni salah satu SMA negeri di Kota Bandung melakukan pelecehan dengan memasang kamera tersembunyi di toilet wanita sekolahnya. Pelaku diduga melancarkan aksinya sejak tahun 2023 saat masih menjadi siswa di sekolah tersebut.
Jadi pelaku dilaporkan ke polisi dan juga sudah ditangkap atau tertangkap tangan sedang memasang kamera tersembunyi di toilet wanita di salah satu villa di Bandung. Dari penangkapan ini terungkap bahwa pelaku ternyata juga memasang kamera tersembunyi di toilet wanita saat masih bersekolah di salah satu SMA negeri di Kota Bandung. Polisi menemukan barang bukti ada ratusan rekaman video di telepon genggam AS yang diambilnya dari toilet wanita sekolah. Pelaku mengaku nekat melancarkan aksinya karena untuk memuaskan hasrat birahinya sendiri. Aduh, ini diduga pelaku mengalami kelainan seksual, sementara itu pihak sekolah membenarkan bahwa pelaku merupakan alumni dan mereka baru mengetahui kasus ini setelah viral di media sosial. Selama bersekolah, tidak pernah menunjukkan kenakalan remaja dan terlihat biasa seperti siswa pada umumnya. Ini juga sudah dilimpahkan ke Polda Jawa Barat untuk penyelidikan lebih lanjut. Nah, pelaku juga sudah diamankan dan juga sudah ditahan. Untuk Putri dan juga pemirsa wanita lainnya harap lebih berhati-hati ya ketika memasuki area tertutup seperti toilet. Nah, itu dia. Jadi kita sudah hadirkan kabar-kabar selama 2 jam ke belakang begitu ya. Banyak informasi yang menarik untuk Anda. Salah satunya adalah mungkin bisa memanfaatkan tarif liburan LRT untuk libur-liburan yang cuma bisa liburan di Jakarta dan sekitarnya. Kalau begitu saya Reza Balwel pamit. Dan saya Putri Windasari, saya punya pantun buat Anda. Beli kunyit di warungnya Reza Balwel. Cakep. Reza Balwel datang dari Arab Saudi. Cakep. Kami pamit, jangan bawel. Besok jumpa lagi di 6.30 pagi. Sampai jumpa.